Oke, alhamdulillah hari ini saya bersama narasumber saya, Ah, Wahyu dari mana? Cilacap. Dari Cilacap. Oke, Wahyu ini merupakan seorang penjahit teman-teman di salah satu konveksi yang kebetulan ada di dekat kosan saya di Bandung. Nama konveksinya itu PS Garmen mungkin. Untuk selanjutnya mungkin saya mau bertanya kepada Wahyu. Boleh. Untuk Wahyu sendiri menjadi seorang penjahit itu sudah berapa lama itu? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Sebelum jadi penjahit pernah bekerja sebagai apa gitu? Boleh diceritakan sedikit? Belum sih, saya dari awal pertama merantau dan sampai sekarang kebetulan di profesi menjahit gitu. Dari awal masih belajar sampai sekarang bisa disebutkan sudah jadi senior lah gitu. Sudah bisa dalam segala model apapun gitu. Untuk Wahyu sendiri itu terakhir bersekolah pendidikannya SMP di Cilacap, Jawa Tengah. Cilacap, Jawa Tengah. Oke, untuk penghasilan kalau boleh tahu? Penghasilan nggak tentu sih, kalau saya kan swasta gitu. Penghasilan itu tergantung kita sendiri. Kadang nominalnya sedikit. Sebutkan aja lah di sampai UMR berapa? Kadang-kadang di dalam satu minggu sih rata-rata kalau penjahit itu, kalau golongan seperti saya gitu, dihitungannya tiap satu minggu sekali. Rata-rata 1,5, kebanyakan sih 1,5 gitu. Kadang di atas sedikit, kadang di bawah juga gitu. Tapi rata-rata sih 1,5 per minggu. Gimana pesanan mungkin? Iya, gimana pesanan dan tergantung mood kita juga gitu. Untuk Wahyu sendiri gitu, suka duka ketika menjadi seorang penjahit itu, mungkin dari sisi ekonomi atau misalkan cerita di keluarganya bagaimana, atau mungkin apa hambatan, dan mungkin ketika jadi seorang penjahit itu apa saja sih cobaannya gitu, boleh diceritakan suka dukanya? Kalau itu sih jarang sih kalau saya gitu. Kalau suka duka di dalam menjahit itu saya juga kurang merhatiin gitu ya, suka dukanya. Kayak kalau menurut saya sih kayak nggak ada gitu. Nggak ada suka duka di dalam menjahit itu, saya tergantung kita sendiri. Kita itu mau bagaimana tergantung kita. Kalau masalah-masalah itu ya pasti banyak, terutama kalau dari bidang pekerjaan. Kalau buat saya sih nggak ada masalah gitu, tapi biasanya kalau ada masalah itu dari mana gitu, tapi saya nggak pernah ngertiin gitu. Suka dukanya kadang dari teman kerja, dari bos juga kadang gitu. Tapi kalau saya sih orangnya nggak pernah nanggapin hal apapun yang menurut saya bukan kepentingan saya gitu. Nggak terlalu mempermasalahkan. Jadi kalau buat saya menjahit itu happy aja gitu. Nggak ada suka duka lah di dalam menjahit gitu. Kalau buat saya gitu, semuanya happy aja gitu. Kita mau kerja ya kerja, terus kita mau santai ya santai gitu. Jadi dalam kerja menjahit itu nggak ada beban sih, karena saya bukan kerja di pabrik juga gitu. Kalau di pabrik mungkin ada tekanan gitu dari atasan, pasti ada suka dukanya gitu, karena ada tekanan gitu. Kalau di sini kan nggak ada, jadi kita kerja itu bebas, santai. Mungkin untuk cerita gitu, pertama kali dijahit sampai sekarang, apa yang pernah rasakan gitu kan, misalkan pertama menjahit susah nih atau gimana ya, dari pandangan orang tua sendiri? Dari awal ya. Kalau dari awal saya pertama ngejahit itu ya memang banyak sih. Saya masih belajar. Dari pertama penghasilan per minggu cuma dikasih 20.000 sama bos gitu. Dalam satu minggu saya cuma dikasih 20. Tapi itu untuk tahun 2006 dulu, udah lama banget ya. Mungkin 20.000 untuk sekarang itu mungkin 200.000 gitu ya kalau sekarang gitu. Tapi kalau zaman dulu uang 20.000 itu cukup buat makan satu minggu gitu. Terus apa lagi yang ditanyakan gitu? Untuk sendiri gitu, kalau misalkan
membagi antara penghasilan dengan kebutuhan harian keluarga atau sama Oh, gitu. kebutuhan sendiri bagaimana? Oh, kalau itu sih gimana sebetulnya? Mungkin boleh sebetulnya dibagi Kalau keluarga. saya gitu, kalau untuk sekarang gitu ya, target saya gitu kalau buat kebutuhan keluarga itu di dalam satu minggu itu wajib saya harus ngirim 1 juta itu buat keluarga gitu, dan sisanya itu bisa buat dipakai buat saya nabung atau buat kebutuhan saya gitu. Tapi kalau untuk keluarga saya kasih 1 juta tiap minggu gitu, wajib gitu. Kalau misalkan dipresentasiin mungkin 70% ya atau 70%, 50. 70% buat keluarga, sisanya buat kebutuhan saya. Kalau A sendiri itu ketika katakanlah waktu masih sekolah gitu, apakah ada gitu rencana ataupun keinginan untuk kedepannya menjadi apa gitu sebelum jadi penjahit, cita-cita yang dulu pernah bayangkan gitu? Tidak sih, saya nggak pernah ngebayangin saya pengen jadi apa gitu, karena zaman dulu sama zaman sekarang itu udah beda gitu ya. Kalau zaman dulu lebih ke, kalau saya gitu, saya nggak mikirin saya pengen sekolah sampai setinggi apa gitu. Kalau saya mah cuma saya harus dapat penghasilan, bagaimana caranya gitu, dan pekerjaan apa yang harus saya kerjakan gitu. Nah kebetulan ada saudara saya yang bekerja di bidang jahit gitu, terus saya nyobain ikut dari pertama saya dari pasang kancing, terus nyetrika, semua saya kerjain gitu. Nah yang penting saya diajarin gitu supaya bisa jahit gitu, buat nyekolahin adik-adik saya gitu, termasuk saya sendiri gitu. Saya juga dulu sambil ngejahit saya juga sambil sekolah gitu. Sampai akhirnya saya dapat ijazah SMA persamaan gitu. Nah, alhamdulillah sekarang mah udah umur udah segini gitu, saya udah nggak mikirin ijazah saya juga nggak kepake sekarang. Iya, emang karena sekolah itu kan sejatinya bukan untuk penghasilan ya. Bukan untuk masalah, untuk ya yang penting lah punya lah gitu, punya ijazah gitu, sekolahnya sampai apa yang penting punya ijazah SMA gitu. Tapi kalau mau diterusin ya kayaknya kalau untuk sekarang saya emang nggak mungkin nerusin gitu. Untuk keadaan A sendiri sekarang itu membebani A tuh bekerja untuk menafkahi hanya keluarga saja. Adik-adik saya, keluarga saya terutama gitu, orang tua saya, semua saya yang tanggung gitu. Kalau untuk sekarang karena kan saya anak paling besar, kebetulan adik saya juga udah ikut sama istrinya gitu, jadi sekarang semua kebutuhan saya yang tanggung gitu, dari anak, istri, adik, keluarga juga gitu. Lumayan juga kalau gitu bebannya. Memang lumayan berat juga ya. Berarti waktu pertama kali kerja si Adi tuh berumur berapa tahun? Saya pertama kerja Jakarta itu umur 13 tahun. Oh iya kakak. Jakarta 13 tahun. Dan di Jakarta itu sampai tahun 2009. 2009 saya ke Bandung sampai sekarang tahun 2026 saya di Bandung. Kalau bedanya bekerja di Jakarta itu yang rasakan yang di Jakarta sama yang sekarang Yang di Bandung gitu. iya. Enak sih, enak di Bandung kalau menurut saya gitu. Saya itu kalau di Jakarta tuh nggak nyaman gitu, dari pergaulannya, dari orang-orangnya juga gitu, kayaknya lebih serem gitu daripada di Bandung. Makanya saya bertahan di Bandung gitu. Saya udah nyoba lagi ke Jakarta 1-2 bulan di Jakarta. Nah saya nggak nyaman gitu, akhirnya saya lebih nyaman di Bandung gitu, lebih enak di mana. Sampai sekarang terakhir saya bekerja di PS Garment, udah baru 1 tahun gitu saya kerja di sini. Alhamdulillah saya mendapatkan kenyamanan yang saya inginkan gitu. Saya nggak pernah mendapatkan beban apapun bekerja di sini. Selama 1 tahun saya bekerja di sini, belum pernah saya gitu ada masalah sama bos, sama pimpinan gitu. Tapi kalau di tempat-tempat lain saya sering mendapat masalah, tapi cuma baru di sini saya ngalamin saya bekerja senyaman ini gitu. Walaupun ada suka duka dari yang lain, tapi saya nggak pernah nangkap. Cuma saya ya urusannya sama bos gitu di sini. Selama bos saya masih dipekerjakan sama bos saya, ya udah saya bekerja gitu. Kalau soal masalah yang lain saya nggak terlalu respon gitu, apapun itu. Intinya di situ sih kalau kita bekerja, kita fokus sama pimpinan kita,
selama kita masih dipekerjakan sama pimpinan dan gak ada masalah, ya udah kita stay di situ. Mungkin terakhir ya, pertanyaan dari saya ini mungkin jauh dari pekerjaan sebenarnya, cuman mau minta tanggapannya aja terkait permasalahan yang sekarang terjadi gitu kan, rupiah makin menaik. Terus juga kemarin di Bundaran HI para mahasiswa tuh turun gitu ke jalan untuk memang memperjuangkan hak hak masyarakat gitu, yang mana kan ada beberapa program dari pemerintah itu yang itu tuh berdampak banget gitu ke pekerja-pekerja seperti ini gitu. Jujur sekarang gitu ya, dampak dari nggak tahu dari apa, cari pekerjaan itu susah untuk sekarang. Untuk menjahit juga saya sendiri merasakan sangat susah gitu. Kalau dulu saya penghasilan saya rata-rata di atas 2,5 gitu per minggu. Sekarang itu saya pengen dapat 1,5 aja capek banget gitu saya kerjanya. Beda sama dulu 2005 ke belakang gitu, 2020 ke belakang. Rasanya saya bekerja itu gampang banget gitu. Banyak banget orang yang membutuhkan jasa penjahit gitu. Tapi kalau sekarang mah susah gitu. Agak susah gitu. Jadi kita bisa dapat penghasilan 1,5 itu ya udah syukur gitu. Bahkan kebanyakan kalau untuk sekarang itu rata-rata di bawah 1 juta penghasilan tukang jahit. Kebanyakan gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa dapat 1,5 gitu. Satu lagi deh, untuk terakhir apa ya sebetulnya tuh pesan, bukan pesan itu untuk orang-orang ataupun anak-anak mahasiswa yang belum terjun ke dunia pekerjaan, dari AA sendiri kata-kata Apa ya gitu. awal. Ya kalau buat para mahasiswa tetap semangat, perjuangkan diri sendiri terutama keluarga gitu. Terus apa lagi ya? Ya begitulah. Yang penting mah selalu berpikir positif dan pergaulan yang positif juga gitu demi masa depan gitu. Jangan suka pada tawuran. Intinya mas. Oke, mungkin segitu ya. Ya udah, terima kasih juga saya ini udah ditanya-tanya. Kawan, terima kasih juga. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian wawancara saya dengan Awahyu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.